Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kita kelompok satu akan, menjelaskan laporan dari Visual Paradigm Tools yang telah kita buat ini. Kelompok kami tersusun oleh saya, Naufal Yakin, dengan akhiran NIM 044, kedua itu ada Rian Hidayatullah dengan akhiran NIM 109, dan ketiga itu ada Muhammad Irfan Fadila dengan akhiran NIM 081. Langsung mulai aja kita ke bab 1, yaitu 5W dan 1H. Yang pertama dulu, yang W pertama yaitu what. Jadi apa itu Visual Paradigm? Visual Paradigm adalah sebuah Computer Aided Software Engineering atau CASE tool yang menyediakan fasilitas permodelan visual untuk pengembangan perangkat lunak dan analisis proses bisnis. Alat ini mendukung berbagai standar notasi seperti UML atau Unified Modeling Language, BPMN atau Business Process Model Annotation, ERD, Entity Relationship Diagram, dan DFD, Data Flow Diagram. Masih ada banyak lagi sih. Lanjut ke yang who-nya atau siapa penggunanya. Jadi Visual Paradigm ini digunakan biasanya oleh berbagai kalangan profesional dan akademisi. Contohnya, yang pertama itu ada pengembang perangkat lunak atau software developers. Kedua itu ada analis sistem. Ketiga itu ada project manager dan tim IT. Keempat itu ada mahasiswa dan dosen teknik informatika atau sistem informasi. Dan yang terakhir ada perusahaan dan konsultan bisnis. Oke, lanjut ke when atau kapan Visual Paradigm digunakan. Nah, jadi Visual Paradigm digunakan ini bisa digunakan pada berbagai tahap dalam satu siklus hidup pengembangan sistem atau proyek bisnis. Jadi tahap awal itu atau requirements gathering dan system analysis itu untuk merancang kebutuhan dan mendokumentasikan proses. Kedua itu tahap perancangan atau design, itu saat membuat diagram use case, class diagram, ERD, dan lainnya. Ketiga itu ada tahap implementasi, yaitu menggunakan fitur code generation untuk mempercepat pengembangan kode sumber. Keempat itu ada tahap dokumentasi dan presentasi, yaitu dengan kemampuan ekspor ke PDF, Word, dan integrasi dokumentasi. Terakhir itu ada dalam proses pengajaran dan pelatihan, yaitu sebagai alat bantu visual untuk memahami sistem. Lanjut ke where, di mana digunakannya. Jadi Visual Paradigm ini tersedia untuk berbagai sistem operasi. Kalau misal untuk desktop itu tersedia untuk Windows, Mac OS, dan Linux. Untuk versi online atau cloud itu mendukung kolaborasi real time antar pengguna dalam tim. Yang ketiga itu ada integrasi IDE ya. Dapat terintegrasi dengan Eclipse, IntelliJ IDEA, NetBeans, dan Visual Studio. Yang terakhir itu ada integrasi project management tools. Ini dapat disinkronisasikan dengan Jira, Git, dan alat manajemen tugas lainnya. Lanjut itu why, mengapa menggunakan Visual Paradigm. Jadi Visual Paradigm ini menawarkan berbagai manfaat yang menjadikan pilihan unggulan. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas pengembang dengan pemodelan visual yang mudah dipahami. Kedua itu memastikan dokumentasi yang terstruktur dan sesuai standar industri. Ketiga itu mendukung kolaborasi antar tim dalam pengembangan perangkat lunak skala kecil hingga enterprise. Keempat itu membantu validasi sistem lebih awal melalui simulasi proses dan pemodelan arsitektur. Terakhir itu mendukung pengembangan sistem yang terdokumentasi dengan baik untuk audit, pelatihan, dan pengembangan berkelanjutan. Yang terakhir itu how, bagaimana cara kerjanya. Jadi Visual Paradigm ini bekerja dengan pendekatan visual dan integratif. Jadi yang pertama itu membuat diagram seperti use case, class, sequence, activity, BPMN, DFD, ERD, dan lainnya menggunakan antarmuka drag and drop. Jadi gampang untuk membuatnya gampang jadinya. Kedua itu menambahkan detail. Jadi setiap elemen diagram bisa ditambahkan deskripsi, atribut, relasi, dan dokumentasi tambahan. Yang ketiga itu ada simulasi proses. Jadi fitur simulasi BPMN dan workflow untuk melihat jalannya proses bisnis. Keempat itu ada code engineering, itu mendukung forward engineering. Jadi itu generate code dari diagram, dan reverse engineering yaitu buat diagram dari kode sumber. Yang kelima itu ada kolaborasi tim. Jadi fitur teamwork atau server atau cloud untuk proyek kolaboratif.
Yang kedua itu ada ekspor dokumentasi, itu menyimpan hasil kerja dalam bentuk format PDF, docx, PPT, HTML, dan lainnya. Lanjut ke bab 2, kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya dulu, kelebihan visual paradigm. Jadi dia tuh pertama itu mendukung banyak jenis diagram seperti UML, BPMN, ERD, Archimate, dan lain-lain. Yang kedua itu fiturnya lengkap, diagram, ada dokumentasinya juga, ada simulasinya, dan ada code engineering-nya juga. Yang ketiga itu ada kolaboratif, jadi seperti yang dijelaskan tadi, bisa melalui online atau cloud juga. Yang keempat itu tersedia plugin untuk IDE, seperti yang tadi dijelaskan juga. Ini contohnya ada Eclipse sama IntelliJ IDEA tadi. Yang terakhir itu bisa ekspor juga ke PDF, Word, Excel, dan lain-lain, jadi lengkap banget. Lanjut ke kekurangannya, kekurangan visual paradigm. Yang pertama itu berbayar. Versi gratisnya tuh sangat terbatas. Jadi kalau misalnya awal-awal mungkin kalian bisa dapat free trial-nya doang. Kedua itu UI-nya cukup kompleks bagi pemula. Jadi nggak terlalu kayak user friendly gitulah. Yang ketiga itu loading-nya berat di komputer yang spesifikasinya rendah. Jadi ya butuh mid ke atas lah. Lanjut ke perbandingan dengan tools lainnya. Jadi yang pertama itu kalau misalnya berdasarkan jenis diagram, kalau visual paradigm itu kan mendukung banyak nih. Ada UML, BPMN, ERD, dan DFD. Kalau untuk Bizagi Modeler, oh ya, jadi di sini tuh untuk perbandingannya hanya dengan Bizagi Modeler. Jadi kalau Bizagi Modeler dia hanya fokus ke BPMN diagramnya. Kalau misalnya kolaborasi di visual paradigm itu ya ada tadi dengan cloud seperti yang dikasih tahu di atas. Kalau Bizagi Modeler itu terbatas dia. Jadi kalau misalnya versi gratisnya tuh dia nggak ngedukung kolaborasi real time kalau untuk Bizagi. Lanjut ke kemudahan pengguna. Kalau misalnya visual paradigm itu dia kemudahannya tuh menengah sampai ke kompleks, jadi nggak terlalu user friendly. Kalau misalnya Bizagi Modeler, dia user friendly, dia mudah digunakan. Lanjut ke simulasi prosesnya. Kalau misalnya di visual paradigm itu ada, dia tuh jadi visual paradigm itu mendukung simulasi alur kerja, terutama pada BPMN. Jadi pengguna dapat melihat jalannya proses dan validasi logika sistem. Kalau misalnya Bizagi Modeler tuh dia ada dan bagus juga, lebih bagus sih. Jadi dia kuat dalam simulasi dan analisis proses bisnis, termasuk perhitungan waktu, biaya, dan deteksi bottleneck. Lanjut ke ekspor dokumen. Kalau misal visual paradigm kan lengkap banget tuh tadi udah dikasih tahu di atas juga. Jadi kalau visual paradigm tuh dia ekspornya bisa ngedukung ke format PDF, Word, Excel, HTML, atau auto-generate dokumentasi dari kode program kayak misalnya dari Java, dari PHP, atau yang lainnya. Nah, kalau misalnya bisa game modeler tuh dia supportnya PDF sama Word doang. Kalau misalnya lanjut ke harga, kalau misalnya visual paradigm tuh dia berbayar aslinya, tapi kalian bisa dapat free trial-nya. Kalau misalnya untuk bisa game modeler dia gratis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja visual paradigm. Mungkin dari cara instalasinya dulu sama aktivasinya, teman-teman bisa buka browser masing-masing, terus dicari visual paradigm download. Nah, dicari, terus dibuka nih download visual paradigm. Dibuka link paling atasnya, ini download di sini. Kebetulan saya udah download nih tadi. Jadi mungkin teman-teman bisa download dulu, ditunggu sampai selesai. Nanti di situ ada disuruh pilih 4 lisensi ya. Pilih lisensi yang start free trial. Jadi trial dulu 30 hari. Oke. Setelah itu kita buka visual paradigmnya. Nah, di sini kita tonton dulu cara buat project barunya.
bisa di new, terus bikin project, misal contohnya ya, satu tes. Bisa dipilih nih data type-nya mau apa, bisa Java, XML schema, C++, Visual Basic, C#, ActionScript, atau UML. Jadi bikin dulu create blank project-nya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin kita bisa contohin pakai template dulu ya, di sini bisa dibuka. Bisa dipilih di sini contohnya template use case ya, bisa dibuka nih. Nah, bisa langsung nih project di ini untuk use case. Lanjut, diagram use case. Tunggu. Oh, setelah itu mungkin bisa saya kan jelasin tentang apa namanya, tools-toolsnya ya. Tools-tools yang digunakan. Pertama ada diagram toolbar. Nah, yang di sini itu adalah diagram toolbarnya. Jadi ada tools-tools yang bisa teman-teman pakai untuk buat si use case ini. Contohnya ada, bisa teman-teman bisa tambahin use case di sini, bisa tambahin actor-nya, habis itu association-nya. Jadi di sini tuh tempatnya tools-toolsnya. Tools dari untuk bikin use case-nya. Habis itu ada yang namanya canvas. Nah, ini yang putih ini itu namanya canvas. Jadi teman-teman bisa taruh elemen di sini untuk si canvasnya. Habis itu ada apa ya? Toolbar utama, specification Windows toolbar utama. Oh, di sini mungkin kalau udah selesai ya, kalau projectnya udah selesai, teman-teman bisa save di sini, terus save di mana dokumennya bisa di save. Habis itu ada tools lainnya ya, mungkin bisa jelasin tools di sini. Ada yang namanya code generator. Apa itu code engineering? Apa sih itu code engineering? Jadi di code engineering ini teman-teman bisa bikin desainnya aja, tinggal bikin desain. Nanti code engineering bakal auto bikin si codingannya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot buat bikin codingannya lagi dari awal. Bisa ada database modeling. Di mana tuh database modeling? Oh, ini nih. Di sini teman-teman bisa bikin UML. Untuk kalau misal pengen bikin script SQL atau apa-apa yang berhubungan dengan database ya, yang SQL, ERD. Nah, teman-teman bisa pakai si database modeling ini. Habis itu ada namanya tunggu. Ada yang namanya BPMN. Nah, itu saya belum menemukan ya di mana BPMN-nya, tunggu. Kubernetes mungkin bisa ngejelasin ini deh, API dulu. API ini untuk konekin database-nya, misal teman-teman punya API bisa disambungin ke sini. Habis itu ada dokumen kompresor di mana bisa ngekompres diubah menjadi XML, stylenya mungkin bisa diubah, numberingnya bisa diubah dan lain-lain. Mungkin itu dulu ya untuk penjelasan saya. Bisa dilanjutkan ke teman saya untuk penjelasan use case diagramnya. Mungkin saya buka dulu nih use case diagramnya. Tunggu, cari tugas visual paradigm. No. Nah, yuk, Van. Yuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram use case. Ya, diagram berikut ini adalah use case diagram yang menggambarkan alur sistem pemrosesan pesanan atau order process system. Nah, terus ini di diagram use case ini ada beberapa komponen dan alur utama. Yang pertama ada actors. Nah, kalau misalkan kita lihat nih kayak yang stickman ini namanya actors. Nah, aktor itu merupakan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Nah, dalam diagram ini, aktor ditambahkan menggunakan fitur actor tool pada toolbar sebelah kiri. Nah, yang pertama ada
online customer. Nah, online customer ini adalah pengguna situs atau web yang melakukan pemesanan buku. Nah, terus yang kedua ada credit card company. Nah, credit card company ini adalah sistem pembayaran eksternal yang memproses otoritas kartu kredit. Lalu ada juga warehouse clerk. Nah, ini adalah staf gudang yang bertanggung jawab untuk packing, shipping, dan restock produk. Terus yang keempat adalah delivery person. Nah, itu adalah kurir yang menindaklanjuti pengantaran pesanan sampai ke customer. Yang kelima ada timer. Nah, timer ini adalah komponen sistem internal yang memicu cancel order otomatis jika order belum diproses dalam batas waktu tertentu. Nah, terus komponen yang kedua itu ada kasus penggunaan atau use case. Use case ini digambarkan dalam bentuk oval biru, mewakili aksi atau interaksi antar aktor dengan sistem. Elemen ini dibuat dengan fitur use case tool. Di sini ada 7 use case. Yang pertama adalah order books. Nah, aktor penyambungnya itu adalah online customer. Order books ini adalah pelanggan memilih buku dan mengirimkan pesanan ke sistem. Terus use case yang kedua adalah cancel order. Nah, cancel order ini aktor penyambungnya online customer dan juga timer. Nah, cancel order ini adalah pelanggan membatalkan sebelum pemrosesan atau sistem otomatis membatalkan atau time out lewat timer. Nah, lalu ada use case ketiga adalah approved charge. Nah, aktor yang penyambungnya adalah credit card company. Nah, ini approved charge ini adalah perusahaan kartu kredit menyetujui otoritas pembayaran dari customer. Lalu use case keempat adalah decline charge. Nah, aktor penyambungnya itu adalah credit card company. Nah, penjelasan singkatnya adalah decline charge itu adalah perusahaan kartu kredit menolak transaksi, misal saldo tidak cukup. Lalu ada lagi use case yang kelima adalah deliver order. Nah, aktor penyambungnya itu adalah deliver person. Nah, ini kurir mengambil paket dari gudang dan mengantarkannya ke alamat customer. Lalu yang keenam ada pick and ship order. Nah, ini aktor penyambungnya adalah warehouse clerk. Nah, ini adalah staf gudang mengecek stok, melakukan packing, dan mengirimkan paket ke kurir. Lalu use case terakhir adalah restock produk. Ini juga aktor penyambung adalah warehouse clerk. Ini staf gudang menambahkan persediaan buku di gudang ketika stok menipis. Lalu saya akan menjelaskan alur proses atau end-to-end skenario. Yang pertama, customer order flow. Nah, ini pelanggan memilih order books, lalu sistem meneruskannya ke detail pembayaran ke kredit company card. Jika approve charge, itu akan dilanjutkan ke packing, yaitu adalah lanjut. Jika decline charge, informasi kegagalan akan diteruskan ke customer. Nah, alur yang kedua adalah packing dan shipping. Setelah pembayaran disetujui, warehouse clerk melakukan pack and ship order. Nah, jika stok habis sebelum packing, clerk melanjutkan restock produk lalu kembali mengemas. Alur yang ketiga adalah delivery. Paket diambil oleh delivery person pada use case pada use case deliver order dan diantarkan ke customer. Yang keempat adalah cancellation. Adalah pelanggan bisa membatalkan sendiri atau cancel order sebelum pembayaran disetujui atau sistem otomatis membatalkan lewat timer jika order tidak diproses dalam waktu sekian menit. Nah, lalu sini saya akan mendapatkan sedikit catatan modeling, yaitu association atau garis polos yang menghubungkan aktor dengan use case itu namanya association. Lalu ada pada aktor timer di sini tuh dimodelkan sebagai boundary otomatis, yaitu bukan user. Nah, ini dia tuh sistem. Jadi kita yang membuat sistem itu yang memicu cancel. Lalu ada note lagi, itu tidak ada relasi include atau extend. Setiap use case itu berdiri sendiri. Tapi sebaiknya ini bisa ditambahkan dengan include dari order books menuju approve charge atau decline charge. Lalu extend itu dari pack and ship order ke restock produk.
Nah, kira-kira segitu penjelasan dari use case diagram order process system yang sedang ditampilkan. Oke, teman-teman, di sini saya akan mendebokan sedikit bagaimana cara membuat use case diagram ini. Yang pertama, kita tambahkan dulu use case-nya. Tinggal di drag ke kanvas. Lalu kita drag juga aktor. Aktornya kita drag lagi ke kanvas. Lalu kita pilih association untuk menyambungkan antara aktor dengan use case. Klik aktor. Lalu di sini kita pilih use case. Use case paling baru. Itu udah selesai. Nah, lanjut kita ambil lagi use case, kita bikin use case yang baru. Kita drag lagi ke kanvas. Pada aktor pertama tadi kita sambungkan lagi ke use case yang kedua. Klik. Lalu tinggal pilih use case 2. Hingga kita sambungkan line use case kedua dengan line use case pertama. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Sekiranya tadi sudah dijelaskan oleh saya dan kedua teman saya tadi, mulai dengan penjelasan 5W dan 1H, lalu penjelasan tentang kelebihan dan kekurangannya, lalu perbandingan dengan tools lain yang kita bandingkan, yaitu Bizagi Modeler ya. Nah, jadi Visual Paradigm dan Bizagi Modeler juga keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Lalu kita tadi mulai lanjut ke penjelasan cara kerja Visual Paradigm, dimulai dari instalasinya sama aktivasinya. Lalu tadi ada langsung kita masuk ke demonstrasi use case-nya. Jadi kurang lebih mohon maaf. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.